Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursidan Baldan dari kelas manajemen A. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu masalah, tujuan, dan model ekonomi makro di Indonesia. Baik, yang pertama itu apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang berhubungan dengan struktur kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Menurut ahli Sodono Sukimo mendefinisikan ekonomi makro adalah salah sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang utama perekonomian secara komprehensif atau menyeluruh terhadap berbagai masalah pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua itu 5 permasalahan ekonomi makro Indonesia. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi terganggu. Kedua, tajamnya angka pengangguran dan kemiskinan. Ketiga, terjadinya krisis nilai tukar uang terhadap utang luar negeri. Yang keempat, terjadi inflasi. Yang kelima, kekalahan daya saing. Selanjutnya itu tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Terus yang kedua, membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Lalu, tabungan dalam negeri tergantung dalam penghasilan masyarakat dan tingkat suku bunga. Karenanya, guna meningkatkan kemampuan produksi di suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan penghasilan masyarakat. Caranya, produktivitas masyarakat ditingkatkan. Yang ketiga itu membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Yang keempat itu membuat neraca pembayaran seimbang. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktik ini juga pada akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Makanya neraca pembayaran harus seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. 5. Membuat pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembangunan pendapatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun dapat terwujud. Yang terakhir itu model ekonomi makro Indonesia. Pemodelan ekonomi makro Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu ekonomi makro itu sendiri, khususnya terkait dengan sejumlah strategi isu meliputi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Di samping itu, pemberdayaan kebijakan fiskal dan moneter yang difungsikan secara optimal dapat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Dalam upaya membangun sebuah konstruksi model ekonomi makro, setiap pemodelan dihadapkan kepada pilihan penggunaan instrumen tertentu yang disebut sebagai polis variabel untuk dikaji dan diteruskan dalam sebuah pengembangan simulation model. Tujuannya adalah agar pemodelan dapat memindahkan persoalan nyata perekonomian masyarakat tanpa melakukan perubahan dalam dunia nyata. Di Indonesia, setidaknya 3 institusi yang telah mengembangkan pemodelan makroekonomi terkait dengan kewenangan lembaga bersangkutan dalam praktik pengendalian perekonomian di Indonesia. Pertama itu adalah MTQ 97 model, yaitu varietas permodelan ekonomi makro yang dikembangkan oleh Bappenas.
Kedua adalah MODFI, Macroeconomic Model, yang dikembangkan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Republik Indonesia. Ketiga adalah MODBI, Macroeconomic Model, yang saat ini dikembangkan oleh Bank Indonesia. Mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih.